Hai, salam informatika, salam pemrograman objek. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenal object oriented programming dan mengenal kelas serta objek, pada video kali ini kita akan membahas mengenai membuat kelas dan bagaimana membuat objek. Pada video yang kedua ini kita akan membahas mengenai membuat kelas dan objek. Jika pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengenal OP dan mengenal kelas dan objek, pada video ini kita akan membahas mengenai membuat kelas dan objek. Bisa diperhatikan pada gambar ya, sebelah kiri. Di situ bagaimana cara kita mendeklarasikan suatu kelas. Ya, mendeklarasikan suatu kelas. Ya. Pada contoh ini, kita akan membuat suatu kelas dengan nama car. Nama kelasnya adalah car. Ya, nama kelasnya car dengan satu variabel yang bernama variabel color. Jadi nama variabelnya adalah color. Jadi kelasnya namanya adalah car dan variabelnya adalah color. Maka yang kita pertama kali lakukan adalah kita harus menggunakan keyword class. Ini keywordnya, keyword class. Dilanjutkan dengan nama kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah car. Kemudian setelah nama kelas dilanjutkan dengan buka kurung kurawal. Ya, dan jangan lupa tutup kurawal, dan di dalam ini kita bisa mendeklarasikan contohnya di sini satu variabel, dibuat satu variabel tipenya adalah string, nama variabelnya adalah color, dan langsung diberi nama atau diberi value yaitu red. Ya, ini untuk membuat suatu kelas. Yeah. When a variable is declared directly in a class, it is often referred to as a field atau atribut. Jadi ketika variabel dideklarasikan di dalam suatu kelas, contohnya ini, ya, variabel color, maka ini sering juga disebut sebagai field. Ya, sering juga disebut sebagai field. Nah, disebut field atau ada juga yang menyebut sebagai atribut. Jadi field ataupun atribut ini mengacu kepada hal yang sama, yaitu mengacu kepada variabel, yang dibuat di dalam suatu kelas. Ya, dibuat dalam suatu kelas. Kemudian best practice yang biasanya dilakukan oleh para developer di dalam membuat suatu kelas biasanya menggunakan huruf besar di awal. Ya, di awal dari nama kelasnya itu menggunakan huruf besar. Contoh di sini car. Maka C-nya di sini huruf besar. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan yang banyak menjadi best practice para programmer, ya, khususnya dalam membuat suatu kelas. Nah, berikutnya, tadi antara kelas dan objek kan memiliki, kalau pada video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa antara kelas dan objek itu memiliki keterkaitan, gitu kan, di mana objek ini merupakan instan dari suatu kelas, kelas merupakan blueprint dari suatu objek, objek tidak dapat diciptakan tanpa adanya suatu kelas, gitu ya. Nah, tadi kita sudah ciptakan kelas namanya kelas car dengan variabelnya atau istilah lain disebut atribut atau field yaitu color. Nah, berikutnya bagaimana kita menciptakan suatu objek dari kelas car, ya, menciptakan suatu objek dari kelas car. Contohnya di sini kita akan menciptakan objek baru dengan nama objeknya adalah myobj, nama objeknya. Dan
ya. Dan myObj ini nanti mencetak atau menampilkan nilai dari variabel color, yang merupakan atribut dari kelas car, ya. Atribut dari kelas car di sini color, ya. Nah, bagaimana cara menampilkan nilai red ini, ya, pada objek baru? Nah, cara membuat objek, yang pertama kita sebutkan nama objeknya, ya, sebutkan nama objeknya. Di sini nama objeknya adalah car. Ya, nama objeknya adalah car. Kemudian tadi kita sudah beritahu bahwa kita akan membuat objek baru dengan nama myObj. Maka setelah kita sebutkan nama objeknya, nama kelasnya, dilanjutkan dengan menyebutkan nama objek yang mau dibuat. Ya, ini contohnya adalah myObj. Ya, kemudian diikuti sama dengan diikuti keyword new ini, ya, diikuti keyword new, dan dilanjutkan dengan car buka kurung tutup kurung. Nah, car buka kurung tutup kurung ini yang disebut sebagai konstruktor, gitu ya, sebagai konstruktor. Apa itu konstruktor? Nanti kita akan pelajari pada video berikutnya, gitu ya. Jadi langkah untuk membuat objek adalah yang pertama dengan menyebutkan nama kelasnya, ya, nama kelasnya disebutkan. Setelah menyebutkan nama kelasnya, dilanjutkan dengan nama objeknya. Boleh tidak nama objeknya bukan myObj, bebas. Mau myObj, mau objekku atau objek pertama, apapun itu boleh, bebas nama ini. Yang penting nama kelasnya sesuai. Kemudian sama dengan diikuti keyword new, ini tidak boleh hilang. Kemudian diikuti nama konstruktornya. Biasanya konstruktor ini mengikuti nama kelasnya. Jadi kalau kelasnya car, konstruktornya juga car. Bedanya dia ada buka kurung, tutup kurung. Gitu ya. Kemudian setelah dibuat objeknya, maka baru variabel ataupun atribut ataupun field yang dimiliki oleh kelas car ini akan diturunkan, akan diwariskan kepada objek baru yang namanya myObj ini. Gitu. Jadi sekali dia ciptakan objek baru dari kelas car, maka atribut dan metode yang ada di dalam kelas car itu bisa digunakan oleh objek baru tersebut. Nah, an object is created from a class. Ya, jadi objek itu diciptakan dari suatu kelas. Oke. Nah, ini adalah objeknya. Objek yang barunya disebut myObj. Kemudian membuat multiple objek. Kalau tadi kita hanya membuat satu objek, maka berikutnya kita akan lihat bagaimana cara membuat multiple objek. Multiple objek artinya objek lebih dari satu, tapi mengacu pada kelas yang sama, gitu ya. Tadi kita sudah ketahui, kita sudah buat satu kelas yang namanya kelas car, ya, masih sama dengan kelas car, satu atribut ataupun satu field ataupun satu variabel yang namanya color, isinya adalah red. Ya, kemudian di sini kita ciptakan dua objek. Objek yang pertama namanya adalah myObj1, mengacu kepada kelasnya kelas car. Kemudian seperti biasa ini new, kemudian konstruktornya. Kemudian objek yang kedua mengacu kepada kelas yang sama, kelas car. Kemudian ini adalah konstruktornya. Nah, kemudian di sini satu baris program yang menampilkan warna, ya, menampilkan warnanya. Di sini myObj1.color, di sini myObj2.color. Maka kedua-duanya ini akan menampilkan color yang dimiliki oleh kelas car.
gitu ya, akan menampilkan hasil yang sama, yaitu red. Seperti itu. Ini yang kedua. Oke, video yang kedua, yaitu membahas tentang membuat kelas dan objek. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan mengenai kelas member. Baiklah, itu materi mengenai membuat kelas dan objek. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai kelas member. Tetap semangat!